Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang rockstar yang bernama lengkap Dave Eric Grohl, atau seorang pria yang dijuluki sebagai the nicest guy in rock, atau laki-laki paling baik di dunia rock. Dave Grohl merupakan sosok rockstar yang sukses di dua posisi yang berbeda, baik sebagai departemen drumnya Nirvana maupun sebagai vokalis gitar dari band Foo Fighter. Kali ini kita akan membahas Dave Grohl bersumber dari buku Gilbert Chocki. Gilbert Chocki ini adalah pengurus dari serial buku-buku musisi. Terhitung ada sekitar 11 buku yang telah dia rilis. Bukunya itu tipis-tipis, semacam buku biografi singkat. Buku ini mengingatkan saya dengan seri buku Saku Tempo yang tentang tokoh-tokoh bangsa di Indonesia. Kalau buku seri Tempo merupakan kumpulan reportase tulisan. Namun saya penasaran dengan siapa sebenarnya sosok si Gilbert ini. Dia produktif. Dia ini sosoknya agak-agak misterius. Nah, di belakang bukunya ini, profilnya pun dia tidak menunjukkan siapa dirinya, selain hanya tanggal lahirnya, kemudian dia sekolah di mana, kayak gitu. Kalau sebenarnya kan di dunia literasi ini sempit gitu, semua penulis itu kita bisa detect siapa gitu. Tapi nanti mungkin kita akan ada satu sesi khusus, ya, kita akan membongkar siapa sebenarnya si Gilbert Chocki ini. Ya, berbeda dengan ulasan saya sebelumnya tentang Kurt Cobain, mengulas sosok yang telah tiada dengan orang yang masih hingga kini berproses dan terus berkarya, itu adalah dua hal yang berbeda. Bukankah manusia baru bisa ditakar atau disimpulkan hanya ketika ia telah selesai gitu. Selama ia masih hidup, tentunya masih ada potensi seseorang untuk ia menunjukkan bagaimana segala potensi yang ada pada dirinya. Ini bukanlah keseluruhan perjalanan dari Dave Grohl. Hal lain adalah sudah banyak yang membuktikan bahwa umur bukanlah hambatan seseorang dalam berkarya. Ada banyak tokoh yang telah membuktikan itu, yang dia meraih masa puncaknya di umur yang tidak lagi muda. Misalkan kalau di Indonesia itu Mbak Surip misalkan, lagu Tak Gendong-Gendongnya Mbak Surip itu baru meledak pada saat ia berusia 46 tahun. Padahal karya itu sebenarnya sudah lama ia lahirkan waktu dia di Amerika. Nanti ketika balik di Indonesia baru karyanya meledak. Ada juga misalkan penyanyi klasik Andrea Bocelli misalkan, dia baru mengeluarkan albumnya itu di usia yang ke-35 tahun. Di scan film misalkan aktor-aktor termahal di dunia, misalkan Samuel L. Jackson, itu baru mencuat namanya di usia 43 tahun. Lalu kemudian ada Morgan Freeman di usia 50 tahun. Di scan dunia kepenulisan, tentu teman-teman semua tahu siapa Darwin. Bukunya yang sangat fenomenal tentang teori evolusi, tentang asal-usul spesies, yang berjudul One the Origin of Species. Itu dia lahirkan di tahun 1859. Di berusia 50 tahun baru meledak karya itu. Lalu kemudian di usianya yang tidak lagi muda, dia mampu menggugah wacana intelektual dunia tentang asal-usul dari
manusia gitu dengan teori evolusinya. Misalkan juga penulis dari Harry Potter, si J.K. Rowling misalkan menuliskan bukunya itu di 32 tahun. Di dunia bisnis juga misalkan ada Ray Kroc ya, pemiliknya McD, juga Kolonel Sanders, pemilik dari KFC, di usia 65 tahun. Nah, yang menarik dari membaca buku-buku biografi adalah kita menyaksikan bagaimana kenyataan hidup seseorang, dan dari situ kita bisa menyerap inspirasi darinya, lalu kemudian beberapa tahun pun ternyata kita masih bisa berbuat. Sebab sudah ada banyak manusia-manusia lain yang telah membuktikan itu, bahwa usia bukanlah halangan dalam berkarya. Dari Dave Grohl juga kita belajar bahwa pada lipatan usianya, Dave Grohl selalu memberikan hal baru atau pencapaian baru pada hidupnya. Dave Grohl ini memang dikenal sebagai musisi, tapi sebenarnya dia juga pada medium kesenian lain, dia juga adalah orang yang menggeluti berbagai medium kesenian seperti sutradara, dan belakangan dia menjadi penulis. Dave Grohl lahir di tanggal 14 Januari 1969 di Warren, Ohio, Amerika. Ia mulai bermusik pada usia 10 tahun, belajar otodidak dari seperangkat marching band. Secara pendidikan, Dave Grohl ini dia adalah orang yang gagal, karena dia bahkan SMA saja tidak lulus. Namun, walaupun dia gagal di dunia pendidikan, dia memiliki pengendalian diri yang kuat ketika dia meraih masa popularitasnya. Ketertarikannya untuk serius dalam bermusik itu dimulai dari suatu ketika dia diajak nonton konser punk rock. Balik dari situ ia membeli sebuah zain atau majalah. Dia membacanya. Dia mengatakan bahwa sejak saat itu aku merasa benar-benar punk. Perjalanannya di dunia musik dimulai dari sebuah audisi drum di salah satu band yang bernama Scream. Grohl ini dalam meraih cita-citanya di dunia musik, dia adalah sosok yang ambisius. Pada waktu itu Scream membuka audisi untuk mengisi kekosongan di departemen drumnya. Namun syarat yang diajukan bagi peserta minimal umurnya itu 18 tahun. Nah, pada saat itu Dave Grohl dia masih berusia 17 tahun. Tapi untuk memenuhi syarat, dia mengelabui para personel Scream dengan mengatakan bahwa usianya 19 tahun. Kalau sebenarnya dia usia 17 tahun. Akhirnya dia bisa dapat tiket untuk ikut audisi. Lalu kemudian dia lolos. Bersama Scream, mereka berhasil menelurkan 3 album. Band ini dia aktif di skena Washington DC. Dave mengaku gaya permainan drumnya dia itu terinspirasi dari gaya permainan John Bonham, drummer dari Led Zeppelin. Bahkan hingga sampai saat ini tuh dia mengakui bahwa John Bonham memiliki pengaruh yang besar bagi permainannya. Scream yang beraliran hardcore punk, setelah menelurkan 3 album, lalu kemudian band itu bubar. Dia meminta kepada Buzz Osborne, personel dari Melvins, untuk direkom band yang cocok pada dia. Nah, Buzz Osborne ini rekomendasi Dave Grohl untuk coba ke Nirvana. Tahun 1990 itu akhirnya mereka dihubungkan, ketemu dari California. Dia berangkat ke Seattle dengan peralatan drumnya. Dave Grohl merupakan orang yang ke-8 drummer yang mengisi band Nirvana. Dave Grohl lah yang terakhir dan juga sosok yang mampu membesarkan Nirvana hanya dengan 3 orang. Mereka merasa cocok, lalu kemudian bersama-sama Kurt Cobain dan juga Chris Novoselic menelurkan album-album yang
fenomenal hingga kini. Kisah menarik dari perjalanan Dave Grohl bersama Nirvana ini kita bisa lihat dari film Sound City yang juga film yang disutradarainya. Ya, pada film Sound City, ketika mereka rekam album dari Nevermind, di lagu Lithium, produser musiknya bilang begini, tempo mereka itu mulai dari lambat lalu kemudian semakin cepat. Mereka tidak memakai metronom ketika mereka rekaman, sampai pada produser musiknya bilang begini, apakah kamu pernah bermain dengan menggunakan metronom sebelumnya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat ngintrik banget. Dave Grohl bilang di film itu, dia bilang pada saat pertanyaan itu diajukan kepada dia, hatinya sangat hancur. Rasanya seakan seseorang telah menusukku hingga ke otak. Tapi kemudian Nirvana memiliki alasan sendiri kenapa dia tidak menggunakan metronom. Dave bilang begini, Kurt itu bukan metronom, dia adalah tentang performance. Perasaan manusia adalah bakat yang sesungguhnya. Perasaan manusia adalah bahan baku yang paling kuat dan jujur dalam bermusik. Musik bagi mereka adalah tentang kejujuran dan kebenaran dan tentang apa yang kami lakukan. Ketidaksempurnaan baginya itu indah. Dave pernah bilang juga bahwa aku menemukan keindahan dari ketidaksempurnaan. Justru karena kejujuran itulah, makanya sound yang mereka hasilkan itu yang berasal dari kejujuran dan juga dari lubuk hati mereka yang bermain dengan mengalir apa adanya. Makanya sound dari album Nevermind bisa menggugah banyak orang. Nirvana merekam album Nevermind setelah mereka melewati proses latihan selama 6 bulan. Produseri oleh produser yang juga merekam album The Beatles, yaitu George Martin. Produser mengakui bagaimana sound yang dihasilkan dan juga pukulan dari Dave Grohl. Khusus dengan lagu Smell Like Teen Spirit, lagu yang mengubah perjalanan dari Nirvana, bagaimana dari musik mainstream mereka berhasil masuk ke mainstream dan mengalahkan banyak musisi besar di tangga Billboard. Smell Like Teen Spirit ini mereka tag hanya dengan 3 kali tag. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nirvana akhirnya juga selesai sepeninggal dari Kurt Cobain yang tewas dengan bunuh diri. Sepeninggal Kurt Cobain, kedua personelnya Chris Novoselic maupun Dave Grohl memilih jalan hidup yang berbeda. Hari ini Chris Novoselic, basis dari Nirvana, ketika Kurt Cobain telah tiada, sempat sih juga bermain di beberapa band, namun pada akhirnya dia memilih untuk menjadi politisi. Dia adalah politisi yang menulis. Dia menuliskan buku judul Grunge and Government. Pengen banget mengulas buku Chris, namun aksesnya masih agak sulit. Insya Allah kalau bukunya sudah ada, menarik, mungkin kita akan ulas bagaimana karya dari Chris Novoselic. Khusus dengan Dave Grohl, sepeninggal dari Kurt Cobain, ternyata dia memiliki 2 lapis nyawa untuk menjadi orang rockstar dengan pencapaian yang tidak kalah dengan ketika dia berposisi di Nirvana. Ternyata di tengah jalannya Nirvana, dalam kesendiriannya dia diam-diam menulis lagu, kemudian berlatih gitar dan vokal. Tapi semua proses itu dia tidak memperlihatkannya ke teman-temannya. Tahun 1992, artinya tahun ini adalah tahun di mana Nirvana masih eksis. Dia merilis proyeknya bertajuk Cat Watch. Tapi untuk tidak ditahu, dia memakai nama samaran dengan nama samaran Lab. Jadi tahun 1994, di tengah tur Nirvana, waktu itu mengerjakan album di studio Robert Plant di Seattle. Kurt waktu itu
tengah mengalami goncangan hidup yang sangat kuat, makanya Kurt sering tidak datang di studio. Yang ada hanyalah Chris dan juga Dave Grohl. Selama 3 hari hasilnya Dave berhasil akhirkan 3 lagu. Kelak lagu itu jadi lagu dari Foo Factor. Peninggal dari Kurt Cobain ada dalam pikirannya untuk turut juga bunuh diri, walau ia memang sangat frustasi. Waktu itu dia bilang, aku tidak ingin mendengar lagu-lagu di radio, aku tidak ingin bermusik, aku tidak mau bergabung dengan band-band lain. Nanti pada saat 6 bulan setelah kepergian Kurt Cobain, baru Dave Grohl comeback ke musik. Memang banyak yang menyayangkan bahwa Dave ini sosok yang temannya baru pergi, dia sudah eksis lagi dengan bentuk dia yang lainnya kayak gitu. Rumput-rumput di liang lahat Kurt Cobain belum tinggi, namun Dave Grohl sudah move on gitu, sudah comeback ke dunia musik. Ada yang bilang aji mumpung lah dan lain sebagainya. Namun kata Dave bahwa hidup harus terus dilanjutkan. Bagi dia dengan bermusiklah dia bisa melanjutkan hidupnya. Kira dari beberapa stok-stok lagunya yang ia bikin di MDM masa Nirvana, dia kumpulkan ulang, lalu kemudian tercetuslah nama Foo Factor. Dengan Foo Factor, mulanya ia berhasil mendapat kontrak rekaman dari Capitol Record. Namun sebelum itu, belum dia membangun Foo Factor, ada banyak sebenarnya tawaran-tawaran dari band lain. Salah satunya dari Pearl Jam juga itu pernah menawarkan Dave Grohl untuk mengisi apartemen drumnya. Namun Dave menolak. Ia lebih memilih untuk tumbuh bersama proyekan yang ia bangun bernama Foo Factor. Akhirnya album pertamanya rilis tanggal 4 Juli 1995. Masih dengan di bawah bayang-bayang Nirvana pada tahun 1996. Foo Factor mulai mencuri perhatian. Foo Factor mendapatkan nominasi Best Alternative Music Perform dalam ajang Grammy Awards. Mendapatkan penghargaan itu, dia kemudian tidak berhenti untuk terus-terus berkarya. Pada waktu itu di album keduanya drummernya mengundurkan diri, kemudian mengisi sendiri drumnya. Album ini juga mendapat nominasi penghargaan Best Rock Album dan Best Hard Rock Perform. Ini dia mulai menemukan bagaimana karakter sound dari Foo Factor. Nah, belajar dari kisah hidup Dave Grohl, pada waktu itu kan Nirvana lagi besar-besarnya. Namun dia sadar bahwa ada potensi di dirinya yang itu belum keluar. Dia latihan diam-diam, menuliskan lagunya gitu. Bakat yang ada pada dirinya itu dia tidak endapkan gitu. Dia mengasah potensi itu. Pelajarannya adalah kalau ada keresahan atau ketertarikan pada sesuatu, ya mungkin kita mesti lakukan saja gitu, salurkan saja. Entah dia akan kemana ketika ada tertarik dengan sesuatu, ya sudah lakukan saja. Itu yang mungkin dinamakan proses gitu. Lakukan tanpa memikir ujungnya akan kemana. Biarlah perjalanan waktu yang akan menentukan akan kemana potensi itu berujung. Dari 2 album tersebut banyak yang membicarakan mana perjalanan hidup dari Dave Grohl. Nah, setelah 2 albumnya masuk di nominasi Grammy Awards, pengakuan sesungguhnya dari dunia itu dia dapatkan nanti pada album ketiganya. Pada album ketiganya inilah dia menyadarkan orang-orang bahwa bayang-bayang Nirvana memang ada, namun ia memiliki karakter tersendiri dan musik tersendiri yang berbeda dari Nirvana. Album ketiga Foo Factor
kemudian menyabat Grammy Awards pada tahun 2000 sebagai album rock terbaik. Juga pada lagu Learn to Fly, lagunya mendapat penghargaan sebagai video klip terbaik. Tahun 2003, albumnya juga mendapat album rock terbaik, dan di lagu All My Life mereka juga menjabat penghargaan sebagai penampil hard rock terbaik. Penghargaan demi penghargaan mereka dapatkan hingga hari ini. Bersama Foo Fighter, Dave Grohl berhasil rilis sebanyak 14 album. Berjalan waktu, mereka berhasil mengumpulkan 11 penghargaan dari Grammy Awards. Nah, kabar terbarunya, Foo Fighter kini akan merilis film yang bertajuk Studio 666. Filmnya itu bergenre komedi horor. Nah, selain bermusik, Dave Grohl juga ini cukup lihai dalam menulis. Selain menulis lagu, ia juga bersama ibunya telah merilis buku yang berjudul From Cradle to Stack. Dan itu, ia juga telah merilis buku kisah hidupnya, buku autobiografinya yang berjudul The Storyteller. Nah, buku ini saya lagi proses membelinya, namun belum sampai. Suatu saat menarik untuk kita ulas bagaimana sisi Dev dalam dunia kepenulisan. Ya, Dev bersama Foo Fighter hari ini telah membuktikan banyak hal, bahwa ia juga memiliki karakter sendiri dalam bermusik. Namun di luar sana banyak yang membanding-bandingkan antara Nirvana dengan Foo Fighter gitu. Ada yang bilang mana yang lebih besar, Nirvana atau Foo Fighter. Bagi saya itu adalah sebuah kesalahan berpikir membanding-bandingkan Nirvana dengan Foo Fighter, atau misalkan Kurt Cobain dengan Dave Grohl. Dave memang hebat, namun menjadi sebuah kesalahan berpikir jika mengatakan Dave lebih dari Nirvana gitu. Membandingkan orang yang masih berproses, masih hidup dengan orang yang telah tiada, itu tidak adil gitu. Sebuah cara berpikir yang tidak adil. Kita cukup memetik pelajaran dari Dave gitu, bahwa ternyata kesempatan kedua itu masih ada. Orang yang bersungguh-sungguh, selain di musik dan juga di dunia kepenulisan, ini orang yang juga banyak menggeluti dunia film. Tahun 2010 dia pernah menjadi pengisi suara orang rockstar untuk sebuah film parodi judul Heavy Metal. Dia juga pernah mengisi suara dari seorang diktator Suriah, Abdul Malik, pada film Double Bucket Lock. Perjalanannya di dunia film juga menarik. Di tahun 2011 ia menyutradarai film Sound City. Lalu di tahun 2014 ia membuat film dokumenter yang berjudul Sonic Highway. Selain dari menyutradarai film, video klip dari Foo Fighter disutradarai oleh Dave Grohl sendiri pada video klip lagu Rough, All My Life, kemudian seluruh video klip di album Sonic Highway, di album Concrete and Gold. Dan itu dia juga sempat menyutradarai salah satu lagu dari Soundgarden. Berbicara Soundgarden, mengingatkan saya tentang sosok Chris Cornell yang juga mengikuti jalan hidup Kurt Cobain yang berakhir dengan bunuh diri. Ya, kenapa Dave Grohl mendapat julukan sebagai the nicest guy in rock, atau laki-laki paling baik di dunia rock? Sebab pada standar moral kehidupan di barat, di kalangan rockstar, ia memang tergolong cukup baik, walaupun Dave Grohl juga cukup nakal gitu ya, tapi masih pada tataran yang wajar, yang juga tidak merugikan orang lain. Dia adalah sosok yang sangat menyayangi
keluarganya. Sosoknya banyak yang bilang bahwa dia nggak ngartis gitu, kemudian humble. Suatu ketika misalkan kakinya pernah patah, di atas panggung dia duduk di sebuah kursi sambil bermain gitar dan tetap bernyanyi. Lalu kemudian kursi itu pernah ia pinjamkan ke Axl Rose. Padahal di masa lalu kita tahu bahwa Guns dan Nirvana itu sempat konflik. Makanya pada buku ini sebenarnya ada satu seri khusus yang membahas tentang dramanya Dave Grohl dengan Courtney Love, istri dari Kurt Cobain. Namun saya menolak untuk membicarakan hal ini karena ini terlalu drama bagi saya gitu. Konflik itu sebenarnya biasa saja, sama dengan tadi bagaimana di masa lalu Nirvana dan Guns itu konflik besar, namun ternyata di kemudian hari ya semua baik-baik saja ternyata gitu, tidak seperti yang kita dengarkan di media. Dev ini menyayangi ketiga putrinya, dia mengantarnya ke sekolah, membuatkannya makan, dan juga sering membacakan dongeng kepada ketiga putrinya. Teman-teman pernah melihat tayangan di sebuah lapangan di Cesena, Italia. Ribuan orang berkumpul menyanyikan lagu Learn to Fly. Nah, itu untuk memanggil Foo Fighters bermain ke tempatnya. Dave Grohl melihat tayangan itu, namun kondisi kakinya masih cedera, masih patah gitu. Permintaan itu dia menilai ini sebuah permintaan yang tidak bisa diabaikan karena mereka sangat bersungguh-sungguh dalam proses kreatif bagaimana mengundang Dave Grohl main ke Cesena. Lalu dia menyahuti itu dan di atas kursi, di atas panggung dia tetap menyahuti permintaan dari warga Cesena. Saking baiknya si Dave Grohl, pada tahun 2019 Pemkot Warren di Ohio, Amerika Serikat menamai salah satu jalan dengan jalan Dave Grohl. Ya, terakhir saya akan membacakan sedikit potongan dari pidato Dave Grohl pada saat ia memberikan pidato di SXSW Festival pada tahun 2013. Ada yang menarik dari pidatonya. Ada bagian sebelum akhir pidatonya, ia menyinggung tentang bagaimana elemen manusia dari musik. Nah, di dalam musik bagi dia tidak ada benar atau salah, yang ada hanya suaramu. Yang penting adalah suaramu. Hargailah, hormatilah, asuhlah, tantang, ujilah batasnya, dan berteriaklah hingga suaramu habis. Karena setiap orang diberkati dengan itu, dan siapa yang tahu seberapa lama akan bertahan. Sekarang, dibanding masa kapanpun, kemandirian musikus diberkahi kemajuan teknologi. Sekarang, dibanding kapanpun, kau bisa melakukan ini, dan semuanya bisa jadi milikmu. Dan jika dibiarkan mencari sendiri, kau bisa menemukan suaramu.